Kalau di sini ada yang lucu sekali nih. Katanya orang Arab itu akan marah bila pantatnya tersentuh atau disentuh, gitu ya. Nggak usah orang Arab ya, orang Indonesia juga kalau misalnya tapi perempuan gitu ya, lagi di kendaraan umum pantatnya disentuh, kalau nggak diomelin tuh yang nyentuh, bener nggak? Nah, apa namanya, tapi akan reda kemarahannya bila janggutnya digenggam. Nah, mungkin karena orang Arab itu banyaknya punya janggut kali ya. Jadi kalau saya kena pantatnya kena sentuh, tinggal pegang aja janggutnya. Kalau di Indonesia saya rasa nggak akan ngefek tuh megang janggutnya. Karena nggak semua laki-laki Indonesia itu berjanggut. Apalagi perempuan Indonesia nggak punya janggut ya. Jadi, balik lagi ke sentuhan itu sendiri yang tadi kita bahas, nggak bisa berlaku di semua tempat. Jelas ya. Jadi, ketika ada yang punya ya, Mas Rian punya ya. Nah, kalau marah berarti boleh juga tuh Mas, kalau misalnya dipegang janggutnya, jadi jangan marah gitu ya. Nah, sentuhan ini kita lihat lagi di mana ya kita berada. Kalau misalnya di Arab gitu caranya, tapi kalau di Indonesia saya rasa nggak gitu kali ya caranya ya. Mungkin ya minta maaf, atau mungkin ada berbagai cara yang lain dan berbeda-beda. Kemudian pakaian dan penampilan penting sekali, itu juga salah satu komunikasi nonverbal. Coba teman-teman lihat deh, kalau misalnya jadi salesman gitu ya, mau nawarin barang tapi pakai celana pendek, pakai sendal jepit, pakai kaos kutang, mana ada orang mau beli, bener nggak? Coba kalau pakaiannya, mungkin kalau misalnya mbak-mbak, mas-mas pergi ke salah satu mall gitu ya, di situ ada stand apartemen, biasanya ada tuh yang jual apartemen gitu ya. Salesman-salesmannya itu sangat-sangat rapi, atau mungkin salesman bank juga biasanya rapi. Dia akan pakai jas atau minimal kemeja, kemudian dia akan pakai celana panjang gitu ya. Jadi menunjukkan kalau ini saya jual apartemen loh, saya jual barang mewah, jadi saya juga harus berpakaian rapi supaya enak dilihat. Nggak mungkin kan di mereka pakai kaos oblong gitu kan, yang cewek cuma pakai tank top aja, nggak laku gitu loh. Mungkin kalau jualannya itu jualan minuman, bir, atau mungkin rokok gitu ya, kayak SPG itu mungkin aja baru sesuai. Nggak mungkin dong jualannya produknya rokok misalnya gitu, tapi pakainya kemeja jas mau kerja, nggak laku ya nggak. Ditempatin lagi atau di mana dan waktunya kapan. Jelas ya. Dan salah satu bentuk komunikasi nonverbal lagi adalah ya ini yang saya sedang lakukan, yaitu suara. Kenapa? Kalau saya bicara itu nggak ada nadanya, datar aja kayak orang baca, kayak orang pidato. Waduh, pasti teman-teman semua ngantuk ya. Saya harapin sih sekarang teman-teman nggak ngantuk ya, masih pada segar, antusias mengikuti perkuliahannya ya. Dan kalau memang cara mengajar saya nggak jelas, atau mungkin ada yang dirasa kurang, tolong diberitahu. Nah, jadi nada berbicara itu sangat mempengaruhi juga. Kalau kemarin minggu lalu saya bahas mengenai orang Batak ya. Kalau orang Batak itu, maaf nih kalau di sini ada teman-teman yang asalnya dari Batak gitu ya. Saya nggak ada maksud kok. Tapi memang kita tahu kalau teman-teman kita, saudara kita yang banyak dari Sumatera Utara itu, suara mereka memang agak tinggi. Nah, jadi kalau misalnya mereka bicara nawarin barang gitu ya, kedengarannya seperti orang marah-marah, tapi mereka bukannya marah, mereka itu memang nadanya, suaranya seperti itu gitu. Jadi suara sangat mempengaruhi dalam berkomunikasi. Tapi balik lagi itu tadi, ada budaya ya, tempatnya di mana, dan kita berhadapan sama siapa. Kalau orang Jawa ngomong sama orang Batak, sama-sama nggak tahu asalnya dari mana gitu ya, sama-sama ngomong pakai bahasa Indonesia yang lancar, bukan pakai bahasa daerah, wah akan jadi agak salah paham juga ya. Yang satu orang Batak bilang, nih orang Jawa kok lemah lembut banget gitu misalnya. Nih orang Jawa juga berpikir, nih orang Batak ini kok kayaknya misalnya nih orang ini gitu ya, kok ngomongnya kasar banget ya, kedengarannya kayak marah-marah ya. Nah, jadi bisa jadi salah paham tuh. Nah, balik lagi,
komunikasi nonverbal itu sangatlah sensitif. Sangat sensitif. Kenapa? Karena itu tadi, bahasa tubuh, bahasa ruang, waktu, penampilan, suara, sentuhan, itu semua terkadang terjadi di luar alam bawah sadar kita. Kadang-kadang bahasa tubuh kita itu tidak dimengerti orang lain. Maksud kita seperti ini, orang lain menanggapi seperti ini. Jadi kita harus hati-hati, jauh lebih hati-hati lagi. Tapi alangkah lebih baiknya ketika lisan kita juga baik dan nonverbal kita juga baik. Baik verbal dan nonverbal kita juga baik. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Analisis bentuk komunikasi bisnis. Nah, kita tadi udah tahu ada yang namanya komunikasi verbal, nonverbal, tertulis, benar ya? Ternyata ada juga yang namanya bentuk komunikasi visual. Teman-teman boleh buka halaman 3.17 ya. Komunikasi visual itu merupakan kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan simbol-simbol visual. Contoh paling gampang deh, contoh paling gampang daripada komunikasi visual itu adalah iklan. Kalau di sini teman-teman nggak pernah lihat iklan, bohong banget. Saya nggak percaya. Mau sumpah-sumpah saya nggak percaya. Kenapa? Karena setiap kali, nggak usah deh. Ada yang mungkin teman-teman yang bilang, saya nggak punya TV mbak, makanya saya nggak pernah lihat iklan. Atau saya nggak langganan majalah, makanya saya nggak lihat iklan. Nggak, tetap aja bohong. Kenapa? Karena iklan itu tidak selalu majalah, tidak selalu TV. Tapi kita lihat di jalan-jalan ada pajangan aja ya yang isinya itu adalah satu promosi. Misalnya kita lihat salah satu McDonald gitu ya, terus ada tulisannya di depannya lagi promosi turun harga untuk produk misalnya ayam gitu ya, ayam pedesnya jadi berapa NT saja. Itu aja udah merupakan bagian dari iklan, udah merupakan salah satu bentuk komunikasi visual. Kalau yang nggak pernah keluar rumah sekalipun, saya nggak percaya kalau nggak pernah lihat iklan. Semua pasti pernah ya. Oke, jadi ada yang namanya komunikasi visual. Dan percaya nggak percaya ya, bahwa komunikasi yang ada, misalnya apalagi dari suatu organisasi, dari suatu perusahaan, 100%, 75% oralnya itu, 25% itu adalah visual. Maksudnya apa sih? Jadi begini, bayangin kalau misalnya iklan di radio sama iklan di TV, biasanya akan lebih mudah diingat yang mana? Dari radio apa dari TV? TV, bener banget Mbak Desi. Kenapa? Karena ketika kita lihat barangnya, ketika kita lihat apa sih yang dijual, itu akan membuat kita ingat terus. Betul, ada gambarnya. Misalnya ada sabun gitu ya, sabun pencuci baju. Ketika kalau di TV kita bisa lihat, oh iya ya, itu sabun bisa bikin bajunya jadi benar-benar jadi putih gitu loh. Nah, kita tertarik nggak mau beli? Tertarik. Tapi kalau kita cuma dengar di radio, sabun attack color membuat baju Anda menjadi putih cemerlang, kita hanya ngebayangin sendiri putih yang kayak gimana, cara pakainya gimana gitu. Jadi pada saat ada gambar, ada suara. Jadi rata-rata suatu iklan itu ketika 75%-nya oral, 25%-nya itu pasti adalah visual. Dan 25%-nya itu sangat mempengaruhi benak konsumen. Kenapa? Yaitu tadi, kita tahu persis bagaimana. Contohnya, iklan Aqua. Iklan Aqua itu bening, airnya bening gitu ya, airnya sehat. Karena kita bisa lihat gitu loh. Kalau misalnya iklan Aqua dibuat di radio, minumlah Aqua. Aqua yang kayak gimana? Saya nggak tahu bentuknya aja kayak gimana aja, saya nggak tahu. Apakah orang mau beli? Belum tentu. Jelas ya? Nah, bentuk visualisasi yang paling sering digunakan itu ada 3. Ada gambar, ada grafik, ada foto atau slide.
pertama gambar. Pasti ya, siapa yang nggak pernah lihat gambar di sini? Semua pasti pernah lihat ya. Memperjelas isi yang disampaikan. Pastinya dong, aqua. Oh, aqua itu air, ya kan? Airnya bening. Kemudian, Confucius pernah bilang, kalau sebuah gambar bermakna 1000 kata. Jadi kadang-kadang, misalnya ada wanita, ada iklan gitu ya, iklan sabun kecantikan wanita. Kalau ditulis pakai kata-kata nih, sabun ini bisa bikin putih cemerlang, kulit jadi mulus, nggak ada jerawat, atau mungkin nggak ada flek, atau banyak sekali deh, 1000 kata. Tapi hanya dengan sebuah gambar wanita cantik cukup menggambarkan kata-kata itu tadi, yang nggak ada jerawat, yang nggak ada flek, ya putih cemerlang, ya cerah, ya bening, ya ini, ya itu, bener nggak? Jadi gambar itu punya makna. Maknanya itu bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Yaitu tadi, makanya punya makna bisa sampai bahkan 1000 kata. Jadi gambar itu sangat mendukung adanya suatu komunikasi, karena dia memperjelas sesuatu. Dan ada 3 cara pokok dalam mempelajari gambar juga ya. Yang pertama adalah inaktif. Inaktif itu pengalaman langsung. Iya dong, kita belajar nggak sih dari pengalaman? Kalau peribahasa bilang, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Bener nggak? Bener banget. Kenapa? Karena nggak ada pengalaman, kita nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa. Teman-teman bisa sampai di Taiwan gitu ya, bisa sampai bahkan masuk ke universitas terbuka, UT gitu ya. Ini adalah salah satu pengalaman. Nah, jadi cara yang paling efektif itu adalah pengalaman, karena kita tahu sendiri rasanya seperti apa. Kemudian adalah ikonik atau pengalaman lewat gambar. Pengalaman lewat gambar itu contohnya itu tadi. Saya pernah lihat iklannya, saya pernah lihat bentuk, saya pernah belanja ke supermarket, saya benar-benar lihat produknya, benar sesuai dengan iklannya, air aquanya bening ya. Nah, jadi pada saat itulah kita mengetahui langsung. Dan ada simbolik, yaitu pengalaman dengan tingkat abstraksi yang tinggi. Maksudnya apa? Jadi kalau simbolik ini, kita kadang-kadang diajak untuk berimajinasi sendiri, bahwa seperti apa ya kalau penggunaannya seperti ini. Contohnya, kalau misalnya ada produk seperti Masako, atau mungkin produk-produk kayak semacam bumbu dapur tuh ya, iklannya kurang pede kalau Mbak bilang kuliah di UT. Kenapa nggak pede? Jangan nggak pede, Mas. Kalau orang bilang gini, kalau menurut pendapat saya, wanita, apalagi kalau bicara soal wanita mau dia gemuk, mau dia kurus, kalau orangnya pede, enak aja dilihatnya. Kalau orangnya cantik sekalipun tapi dia nggak pede, pasti jadi ada aja jeleknya. Bener nggak? Orang lain akan mencari kekurangan kita karena kita nggak pede. Ini agak sedikit menyimpang, nggak menyimpang juga sih. Ini lebih kayak supaya teman-teman jurusan ini ya, ilmu komunikasi. Saya harapin teman-teman semua pede. Saya harapin teman-teman semua itu nggak cuma jago ngomong, nggak cuma jago bicara, tapi tindakannya pun nyata gitu. Maksudnya adalah gini, percaya nggak percaya, kalau ada orang yang dia itu nggak pede, dia sebenarnya hanya menutupi kekurangan dia. Bener nggak? Iya. Dan dia pasti punya satu kekurangan, makanya dia nggak pede. Dan kalau dia nggak pede, itu hanya satu jalan untuk menunjukkan kekurangannya dia. Jadi, saya sangat tidak menyarankan nggak pede. Pede aja. Walaupun mungkin kalau kata orang, kepedean banget, nggak masalah. Nggak masalah. Anggap aja orang itu jealous kalau dia ngomong kayak gitu. Karena dia nggak bisa kayak kita yang pede. Mau bukti?
Pernah nggak lihat ada motivator nggak pede kalau ngomong? Mungkin